Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 1246 yang beranggotakan saya Anis Dua Taufik Zania, Saya Atifah Srani, saya Titania Aurelia, saya Nabila Rahma, saya Marisa Ramadhani. saya Muhammad Abdul Rashid. Di sini kami akan melakukan praktek mengenai sifat koligatif larutan dalam materi tekanan uap jenuh. Berikut bahan dan alat yang perlu disiapkan untuk praktik ini. Yang pertama, air murni, cuka putih, 3 tutup gelas, 3 gelas kaca yang sudah diberi label. Yang pertama air, larutan cuka, dan larutan garam. 3 sendok makan, garam lapis secukupnya. 3 gelas yang sudah diberi label air, larutan cuka, dan larutan garam. Selanjutnya tuangkan air sesuai ukuran gelas ini ke masing-masing gelas. Yang masukkan garam ke dalam gelas yang berlabel larutan garam secukupnya dan diaduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan cuka ke dalam gelas larutan cuka dengan secukupnya dan diaduk hingga merata. Tutup ketiga gelas dengan menggunakan tutup gelas dan diamkan selama 2 hari. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan pada gelas pertama yang berisi air murni terdapat sangat banyak butiran uap yang menempel pada tutup gelas pertama. Pada gelas kedua yang berisi larutan cuka terdapat cukup banyak butiran uap yang menempel pada tutup gelas kedua. Dan pada gelas ketiga yang berisi larutan cuka terdapat sedikit butiran uap yang menempel pada tutup gelas ketiga. Sehingga didapatkan hasil bahwa tekanan uap air murni lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap larutan cuka dan larutan garam, dan tekanan uap larutan cuka lebih besar dibandingkan dengan larutan garam. Kami juga melakukan perbandingan jika menggunakan air dengan suhu tinggi atau panas. Didapatkan hasil yang sama bahwa tekanan uap air murni lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan cuka dan garam, dan tekanan larutan uap cuka lebih besar dibandingkan dengan tekanan larutan garam. Tetapi, proses tekanan uap yang dialami cukup cepat dibandingkan dengan menggunakan air murni dengan suhu normal, sehingga cuma memakan waktu selama 1-2 jam saja. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa air dalam bentuk cair dapat menguap menjadi gas jika adanya panas. Makin tinggi suhunya, maka makin tinggi juga laju penguapannya. Sebaliknya, makin rendah suhunya, maka makin rendah juga laju penguapannya. Zat terlarut ketika dicampurkan dengan air, tekanan uapnya akan semakin kecil. Ini terjadi dikarenakan molekul zat terlarut dan air akan saling tarik-menarik dalam larutan, sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul air untuk menguap. Sedangkan uap pada larutan air lebih banyak dikarenakan tidak ada zat terlarut yang menghalangi air untuk menguap. Sekian dari percobaan sifat koligatif tentang penurunan tekanan uap jenuh. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.